konnichiwa, konbanwa, whatever keren. Mungkin di antara kalian udah ada atau belum ada yang nonton acara live DigimonCon 2024 tanggal 10 Maret kemarin ya. Aduh, aku juga salah satunya teman-teman. Sedih. Tapi nggak masalah karena archive-nya bisa dilihat di channel Digimon Partners. Ada berbagai kejutan, kita mulai dari yang asik-asik dulu ya teman-teman. Isinya berita-berita terkini Digimon, bahas anime dan game, terus juga kabar gembira buat kita semua nih teman-teman. Meskipun Habumon mengundurkan diri untuk project Digimon, namun Digimon Story yang baru sedang digarap teman-teman. Mudah-mudahan gamenya bisa lebih bagus dari Cyber Sleuth ya. Cuman ini sayang banget, cok. Udah dari tahun 2016-2017 lalu kan announcementnya, tapi sampai sekarang masih belum kelar digarapnya gitu loh. Kenapa gitu? Aku kurang tahu soal ini, tapi ya kira-kira seperti itu lah. Masih digarap sampai sekarang, cuman ya kita tunggu aja. Mudah-mudahan bisa lebih bagus dari Cyber Sleuth, atau bisa ngasih power scaling dan gambaran kosmologi yang lebih luas. Tapi kabar buruknya nih buat anime guys, lagi-lagi adventure terus. Oke, kita akan bahas secara mendalam soal ini. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Selamat menyaksikan Digze di cerita lagi itu open. Sebelum kita mulai, aku pengen minta maaf dulu khususnya buat para fans Digimon Adventure, karena aku benar-benar sebagai fans Digimon juga harus bersuara gitu, mengeluarkan kritik untuk tindakan terhadap series lain Adventure. Kritik itu juga pendapat, meskipun menurut KBBI adalah kecaman beserta uraian dan pertimbangan baik buruknya suatu karya, pendapat, dan lain sebagainya, biar bisa bangun lagi jadi lebih better gitu loh. Kontribusi ke fiksi favorit kalian tuh ada banyak cara selain beli merch-nya, karena kita juga harus maklumi kalau nggak semua orang bisa beli itu. Orang nonton film aja masih di situs baca kan kebanyakan ya. Tapi kalau anime sih ada Beastation, Digimon juga ada di situ. Legal cok. Kalian bisa open forum atau bikin channel yang bahas perfiksian. AI sekalipun nggak akan bisa menggantikan rasa apresiasi kalian terhadap suatu dimanapun itu dan apapun juga. Oke, langsung aja saya mulai ya. Kita mulai dari bahas DigimonCon 2024 dulu. Di sini aku nggak nonton sampai habis sih, cuma lihat beberapa cuplikan archive-nya aja, seperti real time Agumon ngobrol sama kita dulu, lucu banget cok. Kemudian yang pasti kita dapat beberapa kabar bagus seperti tadi tentang game, dan juga Digimon Story baru yang sedang digarap. Mudah-mudahan sesukses Cyber Sleuth lah. Cuman ini udah berapa tahun cok? 7 tahun cok. Yang dulu pas zamannya tuh Cyber Sleuth tuh pernah masuk kategori bestseller ya. Semoga aja bisa bagus itu ya, karena emang Cyber Sleuth tuh bagus banget gamenya. Story-nya juga recommended buat kalian yang remaja dan dewasa, terutama pengen ngerasain feel-nya Digimon yang lebih dewasa dan berat konfliknya. Dan satu lagi yang bener-bener seru itu event DCG-nya sih. Saya masih pengen banget main kartunya ya teman-teman. Kita dikasih preview dari 2 starter deck yang memperkenalkan MC dan heroin dari Digimon Liberator. Di sini yaitu Guardian Vortex dan Fable Waltz. Tematik banget sih, ini keren loh. Desain MC yang nggak melulu bisa sama Dragon ya. Ini bird loh, MC temen-temen. Walaupun ada Dragonnya tapi ya lebih ke bird bentuknya. Heroinnya puppet. Oke, ini boneka Digimon ya, not bad lah ya. Konsep yang agak jarang jadi main ya temen. Jadi yang utama, karakter utama juga heroinnya temen-temen. Ada booster khususnya juga yang Digimon Liberator ini temen-temen. Apakah manganya bakalan cepet kelar? Nggak tahu juga sih. Terus ada lagi tentang Digimon Seekers, epilognya seperti apa. Cuman yang ini saya nggak nonton, lagian belum baca sampai habis juga. Bisa dimaklumin lah ya, saya juga pengen dapat feel-nya sendiri dengan ngikutin ceritanya sendiri. Jadi nanti kalau mau ngebahas dan mengkritik soal Digimon Seekers mungkin di video lain. Dan juga Digimon Liberator udah menampakkan full evolution line dari Teromon dan juga Shumon. Kemarin kan cuman rookie sama championnya doang yang masuk ke reference book ya. Tapi sekarang langsung dikasih lengkap begini dan kita bisa lihat perubahannya bener-bener drastis. Kalau Teromon masih kerasa burungnya kesininya ya, masih kerasa burungnya pas berubah tuh champion kesininya jadi kayak Royal Knights atau lebih kayak Wing Gundam ya. Wing Zero banget bentuknya tuh, lihat yang custom Endless Waltz. Di sisi lain si Shumon dari hamster sepatu jadi tupai, pakai sepatu jadi Red Riding Hood, terus jadi Cinderella. Ini lebih ke dongeng gitu ya, tapi konsepnya dijadiin dalam bentuk boneka. Masalahnya ini meganya waifu material cok, udah kayak Lovely Angemon gitu. Padahal rukinya itu apa yang dia senangi, biji bunga matahari lah, ketahuan tuanya cok. Tapi tetap sampai kapan juga Angemon best lah. Dilihat lagi wujud bayi si Teromon ya temen-temen.
Bayi 1 sama 2-nya astaga, lore pecah cok. Kalau desain nggak mind blowing bukan Digimon cok ya, tapi baby 2-nya imut sih kayak anak burung gitu. Apa saya nggak bandingin sama Pokemon loh, jangan keburu sentimen loh. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih, pembahasan anime sekaligus 25 tahun anniversary Digimon Animation. Harusnya sih Digimon Adventure Forever sih teman-teman. Padahal PV-nya yang official tuh udah bagus loh. Bagus banget, semua series bahkan X Evolution masuk ke sini. Padahal X Evolution tuh rada-rada underrated sih, soalnya cuma movie begitu doang, tapi ceritanya bagus sih. Dari awal udah diumumin soal anniversary Digimon Animation yang ke-25. Logikanya itu untuk semua series animasi dong. Tapi segala merch anniversary ini isinya adventure doang, obrolannya adventure doang kebanyakan. Oke lah, kalau merch-nya sih masih bisa dimaklumi, tapi tetap aja sih fakta sekaligus rahasia umum kalau Digimon udah sejauh ini pun yang diangkat adventure lagi. Gak jadi anime pun adventure lagi. Series lain emangnya sejauh ini pun buat apa ada di situ? Coba, buat apa series lain ada di situ? Pajangan. Gambar sebagus itu udah bikin logo buat anniversary, PV menarik, mashup-nya dari lagu Butterfly sampai Fire ya. Sayangnya opening Digimon Savers ke atas nggak dimasukin sih. Cuman 4 lagu Wada Koji-san yang sudah di alam sana ya teman-teman. Itu PV menarik sampai saya juga tersentuh pas nontonnya. Semua buat pajangan doang itu. Cerita adventure minimal dibagusin, jangan ditambah lobang dan ketidakjelasan. Pakai acara mancing fans yang penasaran di pot yang kurang, malah bikin alur baru demi milking doang. Apa gunanya milking kalau nggak semua fans bisa ngikutin lanjutan adventure? Kesannya kayak selama ini kita dibodohi dengan world building dari fiksi yang luas ini, tapi malah fokusnya ke satu universe adventure doang. Ya meskipun untuk game, manga, dan VPET nggak ada masalah sih, malah jauh lebih bagus, tapi tetap nggak bisa bohong. Saya nggak mau munafik teman-teman, apalagi ini bulan puasa ya. Untuk membawakan cerita lewat anime, jujur makin kesini malah makin hancur guys, makin sampah gitu. Kalau kayak Ghost Game kemarin masih bisa dimaklumin sih. Sayang juga novel Digimon Seekers masih banyak yang kurang suka karena nggak biasa sama format bacaan kan. Giliran LN fiksi lain gacor guys, fakta sih. Cuma saya emang nggak terlalu tertarik sama LN sih. Tapi kalau Digimon Seekers saya bela-belain baca kemarin, chapter 1-nya bagus kok. Back again, anime Digimon itu benar-benar fatal sih flopnya, karena udah banyak juga saya lihat yang di luar komunitas pesimis dan bahkan gak antusias sama Digimon lagi gara-gara flop di anime doang. Masalah yang adventure lagi. Saya sedih liatnya. Soalnya gini loh ya, anime itu kan media yang paling bisa menjangkau fans ya. Peduli amat lu mau ngiklan, yang penting cerita dibagusin biar berkesan gitu. Ini malah makin kesini makin kayak bodo amat sama cerita. Dan ini saya udah ngomong berkali-kali, baru kali ini aja kritiknya mulai gaspol, jujurin. Kemarin aja tuh ya, the beginning saya kritik, masa ini nggak dikritik. Dan juga mungkin mayoritas fans Digimon juga udah ada yang bela-belain nabung buat merch, konsol dan sebagainya, tapi selalu kepotong dan demi hal lain yang mungkin lebih urgent. Ini bisa dimaklumi sih, atau nggak ada waktu sama sekali buat mainin semua merchnya, jadi prefer nggak beli. Tapi kita juga bisa menghargai fiksi favorit kita dengan yang paling simple, nonton legal. Kalau belum ada ya udah nggak masalah, bajakan juga teman-teman. Yang penting kita bisa tahu perkembangan Digimon seperti apa, gitu kan. Beastation belum masukin Digimon Adventure 2020 sama Ghost Game sih, ya cok ya. Ini masukin lah, admin. Terus yang abu-abu perdalam lore-nya, ini nggak total juga nggak masalah sih. Yang penting intisarinya dapet, kalau perlu power scaling dapet, dinamika dari story-nya juga dapet. Terus buat sebuah wadah buat ngomongin apa yang kalian pikirkan, kayak saya di YouTube ini contohnya. Iya, kalau salah perdalam lagi. Cari yang lebih ngerti bisa juga, karena nggak semua orang niat buat memahami suatu fiksi secara totalitas ya. Mendalami istilahnya. Kayak sama juga sih, sebagai contoh, apakah saya paham Gundam 100%? Enggak tuh. Kebetulan aja emang suka desain dan ngobrolin power scaling, makanya cari info, kan dasarnya gitu. Ujung-ujungnya fokus ini, mokitnya gitu. Ngincer apa, try burning, destiny gitu. Itu bentuk menghargai pembuatnya. Bahas secara mendalam tentang apapun di fiksinya, terus buat wadah penyampaian idenya kayak channel YouTube gitu misal. Saya tahu mungkin masih banyak juga yang bilang kayak, ngapain sih memperdalam lore suatu fiksi, ngapain sih capek-capek mikirin gituan. Cok, sekarang saya bilangin, kita manusia semakin berkembang kan terasah juga kemampuan untuk berpikir kritisnya.
Kalau nggak punya ya cari sesuatu yang bisa membuat kalian sadar akan hal itu dan belajar. Misal nemu channel ngelantur, dia bagus tuh membedah pola pikir penontonnya supaya lebih kritis, padahal dia di bidang perfilman bisa begitu speakingnya gitu loh. Yang sekarang tuh penting buat bisa berpikir kritis supaya logikanya lebih jalan. Tapi kebanyakan aja udah bilang malas, ngapain ribet mikirin detail ini, kan cuman fiksi. Ya udah di situ-situ aja mindsetnya, nggak bakal maju. Gak heran negara nggak maju-maju, kebanyakan SDM-nya malas mikir. Dari hal yang kalian anggap kecil ini, walaupun cuma sebatas kritis terhadap suatu fiksi, itu bisa membangun critical thinking kalian. Ambil contoh dari kecil, misal nonton Kamen Rider sama Power Ranger di RTP. Meskipun demikian, berpikiran simple ya teman-teman, tapi kadang ada aja yang mikir ini lawan ini nanti gimana ya, menang siapa, kerenan siapa. Kan anak kecil biasanya gitu ya kalau mikir ya, simple-simple aja, tapi adalah maknanya sedikit ya teman-teman. Walaupun nggak detail-detail amat sih, tapi pertanda kalau dia tuh bibit critical thinking sejak dini. Nah masalahnya nih ya, kita lihat sekelilingnya, kadang lawan bicaranya malas jawab, malas nanggepin, bahkan ngelontarin kalimat yang bunuh potensi berpikir kritisnya. Nah itu penyebab kebanyakannya kita jadi seperti ini. Tapi belum telat cok. Selama kalian masih punya kesempatan, lakukanlah yang terbaik untuk menggali potensi tersebut. Saya nggak nyuruh kalian buat ngikutin semua ucapan saya, tapi balik ke kalian lagi aja, karena saya cuma mau membuka pikiran kalian. Kita ngobrol di komentar dan sanggahlah ucapan saya barangkali ada yang salah. Atau gimana menurut kalian aja lah. Silahkan sini, saya mau dengar pendapat kalian di bawah ya. Ya soal Digimon Con 2024 ini langsung aja ke poin akhir yang saya bahas, karena udah mah adventure lagi, yang bagusnya di rilisan toys aja sih. Dan ada leak toysnya limited DMX yang ada gambar Wargreymon X sama Metal Garurumon X. Ini pasti XA sama XB ini isinya teman-teman. Cuman dibikin moldingan luarnya, moldingan itu mah gitu ya. Bagian luarnya tuh gambar Wargreymon sama Metal Garurumon X gitu. Kalau dulu kan DM20 di tahun lalu tuh yang isinya Numemon sama Wargreymon kan gambar luarnya gitu kan. Nah kabar buruknya tidak ada DMX 3 Inggris cok. Udah nunggu lama jadi mitos wae lah. Aduh ini barang mitos, udah ditungguin ya. Pupus dah mau Ulforce X juga Inggris gitu kan. Dan juga Digivice 25 tahun anniversary menggabungkan teknologi Vivid Color sama SCSA. Gila sih. Kemarin Adventure CSA udah, ini malah nambah lagi semua fitur Digivice, SCSA, dan Vivid digabung di satu device, mana ikut storyline anime pula. Ini juga color lagi, wah gila. Terus ada bonding sama Digimon juga, kita bisa pilih karakternya mau jadi anak terpilih yang mana. Digivice cuman ada warna Ori, Taichi, sama Yamato sih sayangnya. Namun ini tuh bener-bener Digivice terbaik sih. Moga aja series lain dapat ginian tahun depan. Tahun depan Zero tuh ya cok. Ngomongin Zero tuh ada leak FRS Amplified lagi nih. Paildramon favoritku cok. Gila sih. Mau anjay? Boleh enak sama seriesnya, tapi kalau wishlist sama hati nggak bisa bohong lah cok. Itulah basicnya sifat manusia, nggak akan pernah puas sama sesuatu. Termasuk kasus Digimon ini, pengen segala yang baru, konten baru, anime baru, tapi juga milkingan dari adventure yang mulai bikin enak pun tetap masuk wishlist. Standar ganda. Biasa sih kalau cuma level ini. Banyak orang kayak gitu. Oke, itu dia guys kabar dari Digimon Con 2024 dan sedikit kritik tentang Digimon yang bertahun-tahun adventure terus, tapi merch-nya bagus ya. Dan saya yakin ada yang kelewat, mungkin kalian bisa ingetin saya di bawah ya kalau kalian ada yang nonton Digimon Con kemarin teman-teman. Lengkapnya seperti apa? Silakan teman-teman komentar di bawah. Jika ada kesalahan dan ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini, teman-teman. Komentar juga saya tunggu di bawah. Akhir kata saya Korean undur diri. Korean Oscar, see you. Kono 番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。